Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, saat ini masih dengan Ahmad Badardin di channelnya Abikoto 419. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu remaja dan bagaimana perubahannya dan apa saja tugas perkembangannya ya. Nah, apakah di sini dari Sobat Konseling ada yang masih anak-anak, sudah remaja, dewasa, atau sudah lansia? Oke. Baik, kita akan membahas tentang remaja ya. Semua orang pasti penasaran sebenarnya remaja itu apa sih, begitu ya. Sobat Konseling dimanapun berada, salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Apabila tugas perkembangan sosial ini dapat dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan remaja berikutnya. Dan tentunya akan mendapat kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sobat Konseling, menurut William K. yang dikutip oleh Yudrik Yahya, itu mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa sebagai berikutnya. Jadi ada beberapa tugas-tugas perkembangan masa remaja. Jadi bagi kamu yang saat ini masuk ke dalam kategori masa remaja, kira-kira apa sih tugas perkembangannya? Nah, yang pertama itu menerima fisiknya secara sendiri ya. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Jadi apapun kualitas yang ada dalam fisiknya itu kita bisa menerimanya dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya ada menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Keenam, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip ya, atau filsafat hidup. Dan yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyelesaian diri, sikap perilaku kekanak-kanakannya ya. Jadi ini ada 7 tugas-tugas perkembangan yang seharusnya dilakukan atau dilaksanakan oleh remaja. Jika tidak dilakukan, bagaimana? Tentunya nanti akan menghambat di perkembangan di periode berikutnya. Periode berikutnya adalah masa dewasa. Sobat Konseling dimanapun berada, tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Hafigorsky itu ada juga ya, ada 9. Yang pertama, menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. Yang kedua, belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis, sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Yang ketiga, mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat. 5. Mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi. 6.
Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Yang ketujuh, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Sobat konseling yang budiman, mengingat tugas-tugas perkembangan sangat kompleks dan relatif bagi remaja ya, relatif berat ya. Maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan. Jadi bimbingan siapa aja, bisa bimbingan orang dewasa, orang profesional, boleh guru bimbingan konseling, psikolog, konselor gitu ya. Supaya dapat mengambil langkah yang tepat yang sesuai dengan kondisinya saat itu, begitu ya. Di samping tugas-tugas perkembangan, remaja masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang tentu saja menuntut pembunuhan secepatnya, sesuai dengan darah mudanya yang masih bergejolak ya, beda ya gitu ya dengan usia lain. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut menurut Edward, sebagaimana dikutip oleh Hafsah, adalah meliputi yang pertama, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan akan rasa superior, ingin menonjol, ingin terkenal, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, kebutuhan akan keteraturan, kebutuhan akan adanya kebebasan untuk menentukan sikap sesuai dengan kehendaknya, kebutuhan untuk menciptakan hubungan persahabatan, adanya keinginan ikut berempati, kebutuhan mencari bantuan dan simpati, keinginan menguasai tetapi tidak ingin dikuasai, menganggap dirinya sendiri rendah, adanya kesediaan untuk membantu orang lain, kebutuhan adanya variasi dalam kehidupan, kemudian adanya keuletan dalam melaksanakan tugas. Yang ke-14, kebutuhan untuk bergaul dengan lawan jenis dan adanya sikap suka mengkritik orang lain. Nah, itu ada 15 ya, kebutuhan-kebutuhan remaja. Jadi ini perlu dipenuhi. Bagaimana cara pemenuhannya? Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah cara memenuhi kebutuhan. Kebanyakan untuk memenuhi kebutuhannya kan ada yang sampai emosi, marah-marah, ngamuk, sampai berantem gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Ingat bahwa fase perkembangan remaja atau fase perkembangan saat ini sangat menentukan untuk perkembangan fase perkembangan berikutnya. Jadi jangan sampai salah dalam memenuhi kebutuhan, menjalankan tugas-tugas perkembangan remaja. Sobat konseling dimanapun berada, intensitas kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak semua sama antara individu yang satu dengan yang lain, karena kondisi pribadi yang berbeda, situasi lingkungan yang berlainan, dan ada individu yang ingin segera kebutuhannya terpenuhi. Namun kenyataannya banyak yang tidak terpenuhi. Dari uraian tersebut bahwa kelihatan bahwa tugas perkembangan dan kebutuhan merupakan sesuatu yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan remaja. Apabila tugas dan kebutuhan dapat terpenuhi, maka membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan periode-periode berikutnya. Halo Sobat Konseling semua, masa remaja adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan berlangsung dengan cepat. Kita akan mengalami perubahan fisik dan psikis. Sekalipun demikian, perubahan ini berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor penentu perbedaan tersebut adalah perbedaan genetik, lingkungan seperti kesehatan, gizi, dan kondisi emosional. Faktor genetik akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon tertentu. Gizi yang buruk pada masa kanak-kanak menyebabkan kurangnya produksi hormon pertumbuhan, sementara gangguan emosional mengakibatkan produksi hormon adrenal steroid yang berlebihan yang merugikan hormon pertumbuhan. Misalnya, jika pertumbuhan masa remaja terganggu oleh penyakit, gizi yang buruk, atau ketegangan emosional yang lama, akan terjadi penundaan penyatuan tulang-tulang sehingga anak tidak dapat mencapai tinggi tubuh yang sempurna. Para ahli psikologi menulis bahwa dalam kehidupan manusia ada beberapa rentang kehidupan, yaitu pada masa prenatal saat dalam kandungan ibu, 2. Masa bayi 0-21 tahun, masa bayi 2-11 tahun,
masa remaja 11 sampai 20 tahun, masa remaja umur 20 sampai 40 tahun, masa setengah baya 40 sampai 60 tahun, yang ketujuh masa tua 60 sampai 60 tahun ke atas ya, intinya begitu. Siswa SMP rata-rata berusia antara 12 sampai 16 tahun dan usia SMA juga termasuk masa remaja, yaitu masa di mana seorang individu sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Pada masa ini akan ada beberapa perubahan yang dialami, diantaranya perubahan fisik, perubahan psikis, dan perubahan tanggung jawab keagamaan. Nah, semua individu khususnya remaja akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis yang memiliki aspek-aspek intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Remaja sering didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Istilah ini menunjuk masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Masa remaja sering disebut masa transisi sebab di masa ini seseorang beralih dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi sobat konseling, masa ini terjadi pada usia belasan. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sudah masuk masa remaja. Di antaranya perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial. Menurut Harlock, remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Sedangkan menurut Monk, memberi batasan usia remaja dengan batasan 12-21 tahun. Menurut Stanley, usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan teori-teori yang diberikan para ahli, dapat dilihat bahwa awal remaja hampir sama, namun berakhirnya masa remaja memiliki banyak variasi. Papalia dan Olds tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit, melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja atau adolescence ya. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Sobat konseling, sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Jadi sobat konseling, untuk proses perkembangan ini sangat menentukan untuk pembentukan orientasi masa depan nantinya begitu ya. Mari kita simak kembali. Badan Kesehatan Dunia atau biasa kita sebut dengan WHO memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada 3 kriteria yang dimaksud untuk digunakan biologis, psikologis, atau sosial ekonomi, yaitu 1. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Dan yang tiga, yang terakhir, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang lebih mandiri. Jadi itu ketiga kriteria tadi ya, kriteria remaja menurut WHO. Ya, tadi ada dari tanda-tanda seksualnya, perkembangan psikologisnya, dan juga peralihan yang tadinya tergantung secara sosial ekonomi dan mulai beralih agar lebih mandiri begitu ya. Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yakni yang pertama, 1. Usia 11 tahun dan usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak. 2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun menurut agama ya, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. 3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa. Seperti apa? Seperti tercapainya identitas ego, seperti menurut Erikson. Kemudian tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual menurut Freud, dan tercapainya
puncak perkembangan kognitif menurut Piaget dan maupun moral menurut Kohlberg ya. Yang keempat, batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua. Dan yang kelima, dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atau tidak. Pada masa remaja dengan energi fisik yang cukup berlimpah, tidak sedikit remaja yang cenderung bosan dengan aktivitas yang hanya duduk atau melakukan aktivitas yang sama dalam periode waktu yang panjang. Alih-alih membendung energi remaja, lebih baik sebaiknya bagi kamu yang masuk kepada usia remaja melakukan aktivitas positif untuk dapat menyalurkan energi yang berlimpah tersebut. Kurikulum pendidikan yang menyertakan jam olahraga secara teratur diharapkan dapat mendukung perkembangan remaja ke arah positif. Aktivitas lain yang mendukung perkembangan fisik remaja seperti kegiatan pramuka, ekstrakurikuler fisik, kemudian outbound dan lain-lainnya dapat dijadwalkan secara teratur oleh sekolah. Jadi di usia remaja ini sangat penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membendung energi yang berlimpah tersebut. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Elizabeth Beherlock dalam buku Psikologi Perkembangan menjelaskan bahwa pubertas merupakan masa yang mengawali masa remaja dan biasanya berlangsung secara singkat. Ia juga mengutip definisi masa puber yang dibuat oleh Ruth, yaitu suatu tahap dalam perkembangan manusia, di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan reproduksi yang disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Dalam modul kesehatan reproduksi remaja yang diterbitkan oleh BKKBN, dikatakan bahwa seseorang mulai memasuki masa puber pada usia 9 sampai 10 tahun dan berakhir pada usia sekitar 15 sampai 16 tahun. Perubahan di masa puber diantaranya perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan mental, dan perubahan sosial. Perubahan fisik ini terjadi karena pada masa ini kelenjar yang ada di bawah otak mulai memproduksi hormon-hormon. Ciri-ciri yang tampak antara lain perubahan ukuran tubuh yang mencolok, terutama tinggi dan berat badan, perubahan bentuk badan anak-anak ke arah bentuk tubuh dewasa. Selain itu pada remaja putri ditandai dengan menstruasi, payudara mulai membesar, kulit halus, dan suara menjadi merdu. Kemudian bentuk tubuhnya berlekuk atau mulai berbentuk. Jadi agak berbeda ya ketika di usia anak-anak, remaja atau remaja putri di usia anak-anak dan usia remaja putri di usia remaja itu berbeda sekali ya bentuknya. Nah kemudian selanjutnya pada remaja laki-laki itu juga mengalami perubahan, namun tidak sama dengan perubahan fisik pada remaja putri ya. Pada remaja laki-laki ditandai dengan otot menguat, tumbuh bulu di ketiak, di muka, seperti di kumis atau janggut. Meskipun tidak semua laki-laki yang tumbuh kumis dan janggut, bahkan ada yang keduanya, bahkan ada yang tidak ada, dan di sekitar kemaluan. Kemudian di leher tumbuh jakun ya, di antara dagu dan dada ada di leher ya, ada tumbuh jakun. Kemudian kulit dan rambut berminyak, ini rambutnya sudah mulai berminyak ya, kulitnya juga. Mimpi basah dan suara membesar. Nah untuk mimpi basah juga setiap remaja itu punya waktu yang berbeda-beda mendapatkan waktu untuk mimpi basah, dan suaranya mulai membesar ya. Kemudian penis dan buah zakarnya membesar. Kemudian kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak, mengeluarkan getah pada permukaan kulit sehingga menyumbat pori-pori dan terjadilah jerawat. Makanya remaja itu sering mendapatkan jerawat karena sering tertutup pori-porinya oleh getah tersebut ya. Jadi buat kamu para remaja yang mulai berjerawat mungkin tidak perlu khawatir, cukup dibersihkan saja, cuci muka secara teratur ya, sering-sering sehingga dapat membersihkan getah-getah yang ada di permukaan kulit tersebut atau kotoran-kotoran yang ada di mukanya.
Pada perubahan psikis, mulai bekerjanya hormon-hormon di dalam tubuh, selain menyebabkan terjadinya perubahan fisik juga akan berpengaruh pada psikis, yaitu timbul suatu perasaan tidak tenang, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perubahan-perubahan psikis itu antara lain, yang pertama, mulai tertarik kepada lawan jenis. Hal ini biasanya menyebabkan perubahan pada perilaku remaja. Perilaku atau perubahan perilaku yang terjadi diantaranya seperti kecenderungan wanita untuk mempercantik diri, kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya. Yang selanjutnya perubahan kejiwaan seperti rendah diri, pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah. Kemudian salah tingkah laku ya bila menghadapi lawan jenis. Kemudian lebih senang untuk berkumpul di luar rumah. Selanjutnya, tingkah laku dan emosi yang tidak stabil penuh kontradiksi, seperti suatu saat lemah lembut, tetapi pada saat lain kasar, judes, dan centil. Atau mudah tersinggung, tetapi juga mudah bergembira, meluap-luap. Punya aspirasi yang tinggi, tetapi juga dorongan yang rendah. Ingin bebas, tetapi juga butuh bimbingan. Ingin punya teman akrab, tetapi kadang-kadang ingin menyendiri. Hal tersebut di atas disebabkan karena masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi melewati masa remaja terlebih dahulu, masa mencari bentuk atau masa mencari identitas. Nah, sehingga nanti selanjutnya perubahan yang lain adalah mudah terpengaruh, agresif, suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik, rasa solidaritas tinggi, ingin terlihat menarik di depan lawan jenis, rasa ingin tahunya besar, penghayatan religius, etik dan estetik berkembang lebih mendalam dibanding usia anak-anak, kemudian kurang pertimbangan dalam mengambil keputusan, ingin menonjolkan diri, serta kurang mampu mengendalikan emosi. Sementara sobat konseling untuk perubahan mental remaja diantaranya mampu berpikir analitis, kekhawatiran tumbuh dewasa, lebih kreatif, memiliki banyak ide dan gagasan menarik, kekhawatiran akan perubahan fisik, kekhawatiran perasaan orang lain terhadap diri sendiri. Dan untuk perubahan sosialnya atau perubahan sosial pada remaja, yakni hubungan sosial lebih meluas, mencari teman yang sesuai dengan kesukaan, hobi, kemudian asertivitas remaja sudah mulai mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, pendapatnya, perasaannya ya, ingin diakui, ingin dihargai, ingin diperhatikan, dan ingin diterima oleh masyarakat atau sosial dan teman-teman sekitarnya. Kemudian senang melakukan kegiatan bersama, dan juga pada perubahan sosial remaja terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan. Sementara perubahan tanggung jawab keagamaan, menurut agama anak yang telah memasuki usia remaja disebut dengan dewasa, artinya akalnya sudah matang, sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, seorang remaja sudah wajib melaksanakan perintah agama dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya beribadah, berbuat kebajikan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut, seorang remaja hendaklah menyadari dan mampu menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan yang positif digali dan dikembangkan sehingga lebih bermanfaat, dan yang negatif dikurangi sehingga risikonya dapat diperkecil dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan penerimaan secara positif, diharapkan remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan remaja, yaitu ada apa saja yang perlu diselesaikan pada tugas remaja. Yang pertama, bergaul lebih matang dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Bergaul lebih matang artinya bersikap lebih dewasa, tidak cengeng, tidak egois, lebih memahami orang lain, lebih memahami diri sendiri, bersikap ramah, berpenampilan rapi, berpenampilan bersih, dan mau bersikap mandiri. Selanjutnya, untuk memahami peranan sosial sebagai pria dan wanita, contohnya remaja putri di rumah membantu pekerjaan yang sesuai untuk perempuan, remaja laki-laki membantu pekerjaan yang sesuai untuk laki-laki. Kemudian meningkatkan fungsi dan perannya dalam keluarga, baik sebagai anak,
sebagai kakak, sebagai adik, begitu juga di masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota salah satu kegiatan kemasyarakatan seperti Karang Taruna, remaja masjid, atau gereja, atau organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, ya. Yang ketiga, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri dengan cara menjaga dan melindungi tubuh secara efektif, mengganti pakaian dalam setiap pagi dan sore, membersihkan dan merawat diri secara teratur, dan memperhatikan perubahan tubuh yang sedang dialami tentunya, kemudian bertingkah laku sesuai kodrat yang dimiliki dan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Kemudian yang paling penting adalah remaja jangan minder ya, jadi tidak boleh minder, selalu percaya diri ya, harus pede dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir. Jadi cita-citanya sudah ditentukan dari sekarang, mau jadi apa, targetnya apa, tujuannya apa, keinginannya apa harapannya ke depannya, itu sudah ditentukan, sudah apa nih yang harus dilakukan dari sekarang untuk mencapai target-target tersebut. Arah karirnya bagaimana, arah pekerjaannya, apakah nanti mau nikah, bagaimana, begitu ya. Kemudian untuk mempersiapkan masa depan, maka remaja juga mestinya mengembangkan keterampilan dan konsep hidup untuk masa depan. Jadi bekal untuk masa depan, keterampilan-keterampilan, ilmu-ilmu pengetahuan, pengalaman, ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan itu bisa menjadi bekal di masa depan gitu ya. Jadi itulah remaja dan perkembangan dan perubahannya. Oke, Sobat Konseling dimanapun berada, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share, jika tidak bermanfaat silahkan tulis komentarnya, kritik, saran, dan pendapatnya ya. Silahkan share, komentar, boleh di-save, boleh di-subscribe terlebih dahulu jika suka. Nanti kita akan berikan notifikasi untuk video berikutnya. Sampai di sini dulu, Sobat Konseling dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.